aliran darah yang keluar dari bagian tubuh yang terluka dapat menjadi penanda apakah luka mengenai pembuluh nadi atau tidak. Apabila darah keluar memancar, kemungkinan besar luka mengenai pembuluh nadi arteri. Adapun jika darah keluar merembes, luka mengenai pembuluh balik atau vena. Nah, dapatkah kamu menjelaskan penyebab perbedaan kondisi tersebut? Kaitkan dengan ciri-ciri pembuluh nadi dan pembuluh balik pada tabel di bawah ini. Jadi di sini ada tabel pembuluh nadi dan pembuluh balik. Jadi perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Jadi yang bisa dibaca, jadi dari dinding pembuluhnya, rongga pembuluhnya, katup pembuluhnya, tempat terdapatnya, denyutnya, tenaga penggeraknya, dia digerakkan oleh apa. Lalu aliran darah itu dia aliran dari apa menuju apa. Lalu tekanan aliran darahnya dia tinggi atau rendah. Jadi kita bisa tahu dari sini, kan dari soal tadi, kenapa ya kalau orang itu lukanya dia keluar darahnya deras atau banyak. Jadi kalau keluar darah banyak, artinya dia terkenanya nadi. Kalau keluar darahnya sedikit, oh berarti yang terkena hanya pembuluh balik, gitu ya kan, atau vena. Jadi kita bisa lihat ya, jadi kalau kita mau ngomongin banyak atau sedikit itu kalau di fisika kita tahu prinsipnya. Kalau misalkan kalian dorong sesuatu, misalkan kalian mendorong ya, ibaratnya kan darah itu kan sebenarnya dia kan sudah berada di pipa ya kan, di pipa darahnya ini lewat nih, dia lewat dipompa ya kan. Kalau misalkan dia di pembuluh nadi dia dipompa oleh jantung, kalau pembuluh balik dia kontraksi otot rangka di dekat pembuluh balik gitu ya kan. Jadi darah ini sebenarnya dalam tubuh tuh berjalan di dalam tubuh. Jadi ibaratnya ini pembuluh, nah ini darah. Lalu tiba-tiba kita terluka ya kan, terluka, pembuluhnya pecah gitu ya kan, dan akhirnya darahnya keluar. Nah, ibarat kalau kalian mendorong sesuatu ataupun ibarat itu air ya kan, nah yang menyebabkan dia itu kecil atau besar itu adalah tekanannya. Jadi darah keluar itu kalau dia besar atau kecil alirannya, kita pasti berbicara tentang tekanan. Nah, tekanan darah itu berarti kan bisa dilihat kalau pembuluh nadi dia tekanan darahnya tinggi, kalau pembuluh balik dia tekanan darahnya rendah. Otomatis kalau tekanannya tinggi, darah yang keluar akan banyak. Kalau tekanannya kecil atau rendah, darah yang keluar akan sedikit. Sama dengan prinsip air. Ketika air di rumah kalian tekanannya tinggi, otomatis air yang keluar di keran tersebut itu pasti akan banyak. Tapi kalau tekanan airnya itu kecil, otomatis yang keluar di keran tersebut pasti kecil juga. Jadi prinsipnya sama dengan pembuluh darah. Jadi kenapa darah yang di nadi itu bisa keluarnya banyak, itu karena dia tekanannya tinggi ya. Kenapa yang di pembuluh balik itu sedikit? Karena dia tekanannya rendah. Kenapa dia tekanannya tinggi? Karena dia dipompa oleh jantung. Kenapa dia tekanannya rendah? Karena dia hanya kontraksi otot rangka di sekitar pembuluh balik. Ibaratnya kalau air, kalau di pembuluh nadi itu dia pompanya besar, jantung. Nah, kalau ibarat sungai ya kan,
itu pompanya besar, dia dipompa. Kalau pembuluh balik, dia hanya digerakkan oleh otot-otot sekitar, atau ibaratnya ada yang menggerak-gerakkan anak kecil bermain-main di sebelahnya itu menggerak-gerakkan. Jadi ataupun ada sesuatu yang bergerak-gerak di sekitarnya gitu. Jadi tekanannya tidak besar. Dan juga kenapa gampang terluka kalau pembuluh balik? Karena dia tipis. Kalau di pembuluh vena dia tebal, jadi lebih sulit untuk terluka. Dan seterusnya ya. Jadi bisa dilihat itu hubungan dari perbedaan antara nadi dan pembuluh balik.